Saya ingin berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Katalino Bacarowi Kasaruga Basengat Ka Jubata. Baik, pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Sangkup, Bapak Sukirwan SPD. Yang saya hormati Bapak Ilani Susdi selaku pengajar praktik guru penggerak. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN 04 Sangkup beserta undangan SDN 12 Nganjuk. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada hari ini Bapak Ibu. Dengan kehadiran Bapak Ibu di sini dan sudah menunjukkan bahwa mendukung kami dalam program dari guru penggerak ini untuk menyampaikan visi dan prakasa perubahan yang akan sangat bermanfaat dan membawa perubahan bagi sekolah kita. Ya, saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan dari saya, kemudian mungkin berdoa, kemudian kata sambutan dari kepala sekolah, selanjutnya kata sambutan dari pengajar praktik, kemudian kita akan diskusi visi sekolah dan prakasa perubahan, kemudian dilanjutkan lagi dengan penutup atau berdoa. Ya, itulah dari rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hadina fi sakaratil maut wa najina min nar wa ba'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah diri kami ya Allah, dan berikanlah kami kepahaman untuk menerima materi kami pada hari ini. Allahumma inni rusdi wa inni nafsi. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kecerdasan pada kami, mudahkanlah kami memahami apa yang akan disampaikan, materi yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi siswa-siswi kami nantinya. Kemudian jauhkanlah kami dari kejahatan nafsu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Sangkup untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk menyambut membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Sukirwan SPD kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberi kesempatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino Bacarowi Kasaruga Basengat Ka Jubata. Yang saya hormati Bapak Yohanes Yufdi SPD sebagai guru penggerak pengajar CGP. Kemudian yang saya hormati Bapak Rahmat, Kepala Sekolah SDN 12 Nganjuk, Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD 04 Sangko, kemudian SD 12 Nganjuk yang saya pemimpin yang saya banggakan. Pertama-tama dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat limpahan karunia-Nya, bahwa pada pagi hari ini yang cerah kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat panjang umur, bisa bersama-sama hadir di SDN 04 Sangko. Ya, karena pada hari ini
sesuai dengan tema presentasi visi dan prakarsa perubahan. Ya, nanti sebagai yang menjelaskan sebagai guru penggerak Pak Rahmat dan yang telah memberikan tentang visi, kita dengarkan bersama-sama di apa yang paparan dari mereka, kemudian bermanfaat untuk kita semuanya. Apalagi di sekolah kita masing-masing utama mengenai visi. Ya. Dan juga tadi saya lupa juga mengucapkan selamat atas kehadirannya, atas kurang lebihnya penerimaan dari kami mohon maaf ya Pak ya, malah inilah keadaannya di sekolah kami ya, pelayanannya ya, pilihannya. Saya rasa sudah panjang lebar karena kita sudah memasuki mau jam hampir 9:30 ya, jadi acaranya pun panjang juga, nanti ada penjelasan juga panjang dari Pak Rahmat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya akhiri, wabillahi taufiq wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengajar praktik, yaitu Bapak Yohanes Yusdi, SPD. Kepada Bapak Yohanes Yusdi kami persilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Adil Katalino, Bacula Minta Sarga, Baseng Harga Jubatan harus. Yang saya hormati Kepala SD 4 Sangku, Bapak Sukirman SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, sekaligus juga Kepala Sekolah SD 12 Ngajuk Pak ya, Ngajuk Senajuk ya, mohon maaf Pak, salah sebutnya. Bapak Rahmat Alamin SPD. Pertama-tama Bapak Ibu kita panjatkan yang satu lagi yang belum saya hormati. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD 4 1 dan SD 11 Sengaja juga. Oke. Salam Bapak Ibu dan saya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita boleh dibuka di SD 4 Sangku ini dalam keadaan sehat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk kegiatan kita hari ini dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sungguh luar biasa sekali hari ini Pak Rahmat bisa menghadirkan guru di 2 sekolah ini, Pak Rahmat, begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Yusdi. Saya mengajar di SMP 1 Sopak. Sopak itu bagian baratnya Landak gitu ya, bagian baratnya Landak. Saya ini bertugas sebagai guru penggerak seperti itu dari tahun 2022 gitu ya. Tahun 2020 saya mendaftar calon guru penggerak, kemudian pendidikan 2021, kemudian lulusnya itu tahun 2022. Waktu itu masih zaman Covid Bapak Ibu ya, masih zaman Covid. Nah, kemudian bertugas sebagai pengajar praktik di tahun 2023 yang lalu itu untuk angkatan 7. Nah, kemudian ditugaskan kembali dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat itu di angkatan yang ke-10 ini. Kebetulan di sini saya mendampingi 6 calon guru penggerak, salah satunya di SD 4 Sangku ini, begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata yang saya dampingi ini adalah kawan saya. Kami ini satu angkatan prajabatan di tahun 2019 Pak Rahmat ya. 2019 kami ketemu. Waktu itu prajabatan di Anjungan. Nah, itu kami satu kelas juga Bapak Ibu. Nah, tidak terasa sudah sekitar 5 tahun dan kami ketemu lagi untuk kegiatan yang berbeda di kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan yang ke-10 ini. Nah, sangat luar biasa sekali
Awalnya di SD 41 kan ada kepala sekolahnya kan, sekali saya tanya ternyata Pak Ahmad ini adalah kepala sekolah juga di Senajuk gitu ya. Nah, kepala sekolah juga di Senajuk. Nah, di angkatan 7 saya juga mendampingi kepala sekolah satu orang PLT di Mempawulu, SD Susukan waktu itu. Nah, CGP saya juga PLT kepala sekolah sangat luar biasa sekali, karena sebagai kepala sekolah juga sebagai pemangku kepentingan. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan ketika pendidikan guru penggerak itu dapat langsung diterapkan di sekolahnya seperti itu. Nah, saya juga berharap nanti di kegiatan ini, terutama Pak Rahmat begitu ya, boleh juga diterapkan di SD 4 Sanggu sebagai sekolah induk, dan juga di SD 12 Senajuk seperti itu. Nah, mungkin PR juga Pak Rahmat ya, tapi tak apa ya. Tidak apa. Nah, kemudian saya tanyakan dengan Pak Rahmat waktu itu, di mana Pak kita mau pelaksanaan kegiatan, apakah di Senajuk atau di Sanggu? Nah, karena induknya di sini, jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan sekolah induk begitu ya, sekolah induk di sekolah 4 Sanggu. Nah, mungkin penerapannya boleh juga di 4 Sanggu dan juga 12 Senajuk seperti itu, nanti kalau misalkan kegiatan-kegiatan itu terlaksana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin perkenalan singkat. Kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pendampingan kedua yang saya lakukan kepada calon guru penggerak, khususnya ke SD 4 Sanggu ini, kepada Bapak Rahmat Amin. Nah, yang kedua ini, yang pertama waktu itu Pak Sukirman tidak hadir Bapak Ibu, banyak waktu itu wisuda anak. Nah, ada informasi juga dari Pak Sukirman. Nah, waktu itu masih mengenalkan lingkungan SD 4 Sanggu. Kemudian yang kedua ini, kegiatannya itu mendiskusikan visi cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini nanti yang akan dipandu oleh Pak Rahmat. Apa sih yang kita inginkan, kita cita-citakan kepada murid kita di masa yang akan datang? Mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita pasti punya cita-cita terhadap murid, terhadap siswa kita, terhadap sekolah kita. Nah, untuk kegiatan ini sendiri nanti ada susunan acara. Yang pertama, merumuskan kalimat perumpam sebelum kita mau melihat seperti apa cita-cita dan visi kita, yaitu dengan melihat dan merumuskan kalimat perumpam. Nah, setelah kalimat perumpam itu nanti disimpulkan, kemudian kita melihat visi sekolah. Nah, pasti setiap sekolah punya visi Pak ya, pasti ada visi dan ada juga misi, itu sebagai gambaran kita terhadap masa yang akan datang. Nah, kemudian dari visi ini kita identifikasi perilaku yang sudah mencerminkan visi. Perilaku apa saja yang sudah mencerminkan visi, baik dari sisi guru dan juga sisi siswa. Nah, kalau untuk guru misalkan yang mencerminkan visi itu misalnya guru hadir tepat waktu kan, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah perilaku yang mencerminkan visi. Nah, untuk dari sisi siswanya apa gitu ya. Lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, kita nanti diskusi Bapak Ibu, apa sih inisiatif perubahan sebagai tindak lanjut atau implementasi dari visi sekolah, visi dan misi sekolah yang telah dibuat itu. Nah, apa maunya kita? Nah, tentu saja inisiatif perubahan ini dalam bentuk program. Pasti sudah banyak program yang dibuat gitu ya, yang dibuat oleh sekolah. Salah satunya mungkin program intrakurikuler, itu sejalan dengan kurikulum nasional, pembelajaran selama 1 minggu itu hari itu Pak ya. Itu adalah program juga Pak Ibu, tapi adalah program
nasional, program intrakurikuler, kemudian mapelnya berapa, nah seperti itu. Nah, untuk visi sendiri nanti kita membuat program apa yang mau kita kembangkan di sekolah yang dampaknya itu sangat bagus untuk siswa. Nah, mungkin sebagai contoh kebersihan lingkungan sekolah gitu kan. Kebersihan lingkungan sekolah ini siswa kita libatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu kan kita buat dalam satu program, seminggu berapa kali dilaksanakan, kapan waktunya begitu. Nah, hasilnya yang diharapkan nanti seperti apa. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian sekolah kita inginnya bagaimana dan terhadap siswa bagaimana. Nah, itu mungkin kalau untuk kebiasaan membuang sampah misalnya kan, kita maunya siswa punya kebiasaan yang baik untuk mengelola sampah baik itu di sekolah dan juga di rumah. Nah, itu tujuannya, sehingga nanti di masa yang akan datang siswa-siswa peduli akan lingkungan. Nah, itu dimulai dari sekolah. Nah, itu mungkin inisiatif perubahan yang boleh dibilang salah satunya ya, kalau misalkan ada di tercermin dari visi sekolah di SD 41 ini. Nah, itu yang dapat dilakukan nanti di kegiatan ini, di kegiatan guru penggerak ini. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu kan, apa sih program guru penggerak? Kan dari tadi saya ngomong program guru penggerak terus gitu ya. Seperti apa sih program guru penggerak ini? Nah, ini saya bacakan Bapak Ibu. Nah, pendidikan guru penggerak ini merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Nah, sehingga untuk pendidikan guru penggerak ini fokusnya pada kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran ini di dalam kelas dan juga sekolah. Jadi tidak harus sebagai kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah, karena guru pun itulah pemimpin. Guru itu adalah pemimpin di kelasnya, seperti itu. Pemimpin kelompok belajar. Nah, lebih bagus lagi berkolaborasi dengan guru lain, guru di sekolah lain. Nah, tapi paling tidak di sekolah saja dulu, seperti itu. Di sekolah dulu membantu kepala sekolah untuk mengelola beberapa program, kemudian membantu kepala sekolah mengembangkan guru lain, seperti itu sebagai narasumber salah satunya. Nah, itu yang dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, aktif dan proaktif mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian program ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran kepada guru agar mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Nah, melalui komunitas belajarlah Bapak Ibu guru dapat mengimplementasikan segala sesuatu yang dimilikinya. Nah, kelompok belajar di komunitas belajar ini sendiri yang paling dasar itu adalah ruang kelas gitu ya. Ruang kelas itu komunitas belajar, kemudian komunitas guru TSD 4 Sanggu atau 12 Senajuk seperti itu. Nah, itu adalah komunitas belajar. Yang lebih besar lagi KKG MGP seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari bulan Maret untuk yang angkatan 10 ini, Maret 2024, hingga nanti berakhirnya sekitar bulan Oktober 2024. Dilaksanakan secara blended learning, artinya dipadukan antara pembelajaran daring, luring, kegiatan di sekolah. Nah, kalau untuk kegiatan daring ini dilakukan dengan fasilitator, begitu Pak Ahmad ya. Dengan fasilitator, kegiatannya tidak menyita jam kegiatan belum mengajar di sekolah. Jadi kegiatannya dimulai dari siang sampai sore seperti Bapak Ibu. Lalu untuk daringnya ini kan ada 10 modul yang dibahas selama 6 bulan tersebut. Jadi perkiraan satu modul itu dibahas sekitar 2 mingguan. Nah, satu modul ini 3 kali tatap muka dengan pasir dan 1 kali dengan instruktur seperti itu. Nah, selebihnya dilakukan dengan pengajaran praktik
melalui pendampingan individu seperti yang kami lakukan saat ini, dan juga lokakarya. Untuk lokakarya dilakukan tidak di hari Senin sampai Jumat, tapi di hari Sabtu, dan mempertimbangkan bahwa untuk Kabupaten Langga itu sudah kita masuknya 5 hari kerja. Nah, sehingga hari Sabtu itu kita tidak masuk, itu dilaksanakan dilakukan hari tersebut untuk melakukan kegiatan lokakarya, Bapak Ibu. Kemudian yang paling banyak sekitar 70% itu dilakukan di sekolah. Nah, tempat calon guru penggerak bekerja atau mengajar seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Kemudian nantinya Pak Ahmad akan membimbing Bapak Ibu bagaimana untuk memandu kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Pak Ahmad sendiri, Bapak Ibu, sudah membuatnya untuk penggunaan tugas di RMS seperti itu, mulai dari menyusun visi, kemudian menyusun prakarsa perubahan, dan juga program. Tentu saja pasti ada program yang akan dibuat. Nah, dan pengetahuannya ini nanti akan diimplementasikan, akan diterapkan di sekolah seperti apa yang mau dilakukan. Pasti di sekolah ada program gitu ya. Nah, namun kita matangkan lagi. Nah, jadi kegiatan ini bukan juga sebagai apa sih istilahnya ini, berpegang ini sebagai pengiring seperti itu, pengiring gitu ya. Nah, pasti sekolah sudah punya program dan seterusnya. Nah, tapi melalui program guru penggerak ini kita matangkan lagi gitu. Nah, tapi setelah program guru penggerak ini bukan programnya selesai, itu terus dijalankan secara terus menerus, Bapak Ibu ya. Nah, jadikan ini sebagai program sekolah, bukan sebagai program guru penggerak gitu ya. Bukan sebagai program guru penggerak, bukan sebagai programnya Pak Rahmat, bukan sebagai programnya saya seperti itu, tapi program kita semua, program SD 4 Sangku. Apa yang mau kita buat? Karena fokus kita nanti adalah siswa di SD 4 Sangku seperti itu, Bapak Ibu, atau siswa di SD 12 Senajuk. Nah, sehingga harapan saya nanti untuk diskusi ini kita fokus, kita kerahkan hati pikiran kita, apa yang mau kita lakukan di sekolah ini. Nah, mungkin nanti ada program-program yang mau dibuat, nah tapi diusahakan programnya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan, kalau boleh yang ada biaya boleh gitu ya, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, buatlah program yang meminimalisir biaya begitu Pak ya, jangan sampai juga membebankan pembiayaan sekolah. Programnya nyata, jelas, berdampak untuk siswa, tetapi tidak terlalu membebankan biaya. Nah, itu harapan saya. Kemudian pesan terakhir dari saya, Bapak Ibu yang di sini berapa orang yang sudah PPG boleh? Belum. Nah, mungkin nanti untuk pendidikan guru penggerak ini kita sudah masuk ke angkatan 11, satu kegiatan, satu angkatan lagi, angkatan 12. Untuk yang disubsidi pemerintah itu angkatan 12 lagi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang masih dalam proses seleksi. Jadi kalau misalkan nanti dibuka seleksi, saya harapkan Bapak Ibu juga mendaftar ya di angkatan 12. Nah, karena selain kita belajar ilmunya, ada bonus juga. Kita langsung PPG, langsung UP Bapak Ibu, jadi nggak perlu pretest lagi. Bapak Ibu nanti langsung boleh langsung UP, PPG gitu ya, langsung PPG. Nah, kalau lulus langsung cair duitnya gitu ya. Nah, kalaupun lulus, sertifikatnya bisa dipakai untuk melamar P3K bagi yang non ASN. Nah, itu otomatis Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu kalau misalkan ada nanti pembukaan, saya mohon juga kepada Bapak Ibu bolehlah mencoba untuk mendaftar ya. Di sini sudah ada CGP, calon guru penggerak. Pak Rahmat nanti boleh minta bantuan Pak Rahmat bagaimana cara mendaftarnya.
Apalagi di sini kan sudah ada sarana pendukung sinyal gitu ya. Istilahnya sinyal dan ada mungkin nanti tinggal kuotanya. Untuk kuotanya nggak apalah, mana-mana misalnya tengah-tengah hari kan masih bisa beli kuota Bapak Ibu ya. Nah mungkin itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Atas waktu yang telah diberikan, saya kembalikan kepada pembawa acara juga Talino Bacul Mika Sarga Basengat Kak Jubatan. Baik, terima kasih tadi atas kata sambutan sekaligus pengantar dari pengajaran praktik Bapak Yoris Susdi. Acara kita lanjutkan yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Tapi sebelumnya saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa tentang materi visi dan prakarsa perubahan ya Bapak Ibu. Saya izin ya Pak. Baik. Pada hari ini ya kita agenda kita yaitu rapat tentang membuat visi dan prakarsa perubahan. Nah memang ini sengaja saya undang Pak Sekolah 12 Najuk agar nanti juga bisa diterapkan di SDN 12 Najuk bagi guru-guru yang datang di sini. Kita sama-sama untuk membuat visi ya, mimpi kita untuk sekolah kita, untuk siswa kita ya, yang ada di sekolah. Saya kumpulkan di sini agar biar ini berjalan sekaligus Pak. Sekaligus. Jadi saya tidak dua kali juga mengagendakan rapat juga di sana. Jadi sengaja saya undang di sini Bapak Ibu dari SDN 12 Najuk untuk hadir di agenda rapat kita pada hari untuk diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Baik, langsung saja ya. Nah, tujuan kegiatan kita yaitu untuk merumuskan dan menganalisis visi sekolah yang ada di sekolah kita, dan sekaligus juga merancang ya. Kemudian menjabarkan misi atau program sekolah. Yang ketiga membuat program dari visi dan misi yang telah kita rumuskan sebelumnya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu izin Pak Yusri, saya akan membacakan sebuah puisi dari karya Insinyur Soekarno. Nah, ini semoga bisa membangkitkan semangat kita sebagai guru ya, guru yang menuntun siswa kita ya, menggapai atau meraih mimpinya di sekolah kita ini. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Meliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliok itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan. Sedikit puisi yang membangkitkan semangat persatuan ya ini Pak, betul tak Pak Isi? Semangat persatuan kita. Kita tidak ada perbedaan ya, baik suku, agama, ras, tapi kita lihat kalau kita itu adalah Indonesia. Kalau bahasa gaulnya itu wir Pak ya, warga Indonesia ya, singkatan itu wir biasa di medsos kenalnya. Bagaimana nih wir kata? Rupanya wir itu warga Indonesia Raya, netizen dari itu ya. Itulah sepenggal puisi yang membangkitkan semangat persatuan kita di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, dalam merancang visi ini ya, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi tentang murid kita di masa depan. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggambar. Nanti selain membuat gambar juga ada kalimat rumpang namanya Bapak Ibu ya. Menggambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan untuk 5-10 tahun ke depan ya, atau mendatang. Sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid. Bagaimana Bapak Ibu cita-citakan, gambarkan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Konsentrasikan diri pada substansi pesan pribadi Bapak Ibu, bukan pada keindahan gambarnya. Jadi tidak perlu gambar yang bagus, yang indah ya, tapi gambar itu bermakna Bapak Ibu, sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu untuk sekolah. Nanti bisa kita samakan dengan kalimat rumpang ya Pak Yusri. Bisa kita satukan nanti. Nah, kalau dari kami calon guru penggerak, nah ini gambaran yang kami buat ya. Gambaran murid yang kami dambakan ini murid yang berkolaborasi atau bergotong royong ya, menanam, merawat tanaman, menciptakan sekolah hijau atau sekolah yang rindang Pak Ibu. Nah ini seperti ini ya contohnya. Jadi ada 2 orang siswa-siswi ya merawat tanaman. Nah ini dirawat tumbuh sampai besar nanti, sehingga bisa untuk kegiatan belajar juga nantinya ketika tumbuh sudah rindang, bukan hanya di kelas, juga bisa di halaman untuk kegiatan belajar. Nah, imajiku murid di masa depan tadi ya. Nah, ini termasuk peduli lingkungan, yaitu menciptakan sekolah yang rindang dan indah untuk mengurangi polusi dan memberikan udara yang segar di lingkungan sekolah melalui program sekolah hijau. Kegiatannya peserta didik menanam pohon ya, sesuai dengan konteks sosio-kultural atau kearifan lokal yang ada di daerah ya, itu balale atau gotong royong. Jadi peserta didik bersama-sama dengan guru, kepala sekolah itu menanam tanaman. Mungkin satu anak bisa satu tanaman atau satu pohon, atau berkelompok juga bisa. Nah, dengan program sekolah hijau, guru dapat memberikan pengalaman terhadap peserta didik dalam menjaga dan melindungi lingkungan, serta dapat menguatkan karakter peserta didik dalam profil pada Pancasila, yaitu beriman ya, salah satunya yang kita di sini nilai-nilai yang kita miliki, nilai beriman,
Ini kan religius, Bapak Ibu, mulai bergotong royong dan juga kreatif. Jadi ini ada pada nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai yang ditanamkan di sini juga adalah kolaboratif, ya. Jadi kolaborasi antara tadi yang saya sebutkan guru dan kepala sekolah dan murid. Ya. Kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kegiatan sekolah. Ya, kalimat rumpang. Nah, di sini sesuai tadi apa kata Pak Yusri bilang, nanti kita akan merumuskan sama-sama atau merancang sama-sama visi. Tapi sebelumnya kita membuat kalimat rumpang terlebih dahulu. Di sini ada 6, ya. Ini adalah kalimat pemantiknya. Nanti akan Bapak Ibu teruskan, ya. Jadi nanti saya akan membagikan ini kertas post-it. Jadi akan ditulis oleh Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang apa? Nanti Bapak Ibu isi. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah, di sekolah saya mengutamakan, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin betul untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Nah, jadi kalimat rumpang ini sama juga dengan kalimat harapan kita, Bapak Ibu, terhadap sekolah dan terhadap siswa kita. Ya, ini bisa kita ya Pak. Nah, sekalian juga tadi dengan mungkin ada gambar sedikit dari Bapak Ibu tentang sekolah. Ya, ini saya bagikan, nanti Bapak Ibu isi. Gambarnya sama itu bagus namanya. Dan itu gambar tentang mimpi kita di sekolah. Ini kalimat pemantiknya ya, kemudian diteruskan, teruskan. Jadi kalimat rumpang ini Bapak Ibu tuliskan di kertas yang sudah saya sediakan. Hah? Enggak boleh. Oh, tidak. Rupanya ada yang terlewat. Jadi, ya Bapak Ibu, saya ini ya. Ini sebenarnya tanpa cuma saya jadikan video. Saya mau ketahui dulu kalimat rumpang apa itu. Panjang kalimat rumpang. Kalimat yang bukan paragraf. Program tak cukup, bisa bikin buku kita.
kayak soal anak kelas 1, betul nggak kok? Guru kelas 1, kelas 2 mengisi titik-titik kan? Betul nggak buat sama benar? Jadi saya ngisi isian ada titik-titiknya. Di situ. Ke depan mungkin bisa. Oh, di sini bentar. Beriman kan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu religius. Kita di kelas berdoa dan sebelum dan sesudah belajar itu termasuk juga dengan kalimat bisa untuk termasuk ke beriman. Oh, salah itu. Religius, kebinekaan global, bergotong royong tadi. Nanti setelah ini saya juga akan menyampaikan kalimat rumpang yang saya buat sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Sudah, nanti kita akan menyimpulkan ya. Dan rasa semuanya punya nilai lagi. Pasti ada yang berkaitan Pancasila semuanya. Udah semuanya Bapak Ibu? Ada rumpangnya? Ada ya? Jadi tujuan saya mengajak Bapak Ibu untuk menyelesaikan nomor rumpang ini untuk merumuskan visi kita nanti. Jadi kita bakal ya visi kita nanti dari ke Pak kita ini 8 tujuan orang dulu bisa kita simpulkan dan kita jadikan dalam perubahan dan perubahan. Ini sudah memiliki nilai profil belajar Pancasila dan Rumah. Ya, kok tidak terlalu kurang. Tenang Bu. Nah, kasih. Kurang Bu. Baru sampai di nanti di mana saya sambil kita nulis saja seperti nanti.
Jadi nanti juga kita bakal kita berkaca isi sekolah. Dan kalimat-kalimat apa Bapak Ibu sampaikan di atas post ini atau speaking note. Nanti kita simpulkan. Saya juga sudah membuat tulis selesai ini sesuai dengan nilai profil pada Pancasila. Kita di kurikulum ini atau merdeka kita sudah tentukan untuk masukkan nilai profil Pancasila. Karena juga dirapotkan yang kelima di proyek profil Pancasila. Seperti membuat itu ada juga yang membuat jasa di kelas kan kreatif, karena harus kreatif. Kemudian gotong royong juga ada kelompok nilai profil Pancasila. Dan berakhlak mulia itu mungkin menghormati orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya, memiliki akhlak mulia, kemudian menciptakan lingkungan hijau dan rindang sesuai dengan visi, ya, menghormati dan menghargai sesama, itu berakhlak mulia juga. Kemudian ya, kerjasama berarti kolaborasi, ya Bapak Ibu. Nanti kita simpulkan menjadi sebuah visi beriman dan bertakwa sudah, ya. Memimpikan murid yang aktif dalam belajar. Nah, ini juga bisa jadi kreatif strateginya. Pemimpin pembelajaran, siswa harus didampingi dalam belajar. Jadi Bapak Ibu sebagai peran sebagai pendamping pembelajaran nanti sesuai dengan ini. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena Bapak Ibu yang memimpin pembelajaran di kelas, bukan anak, ya, bukan siswa, tapi Bapak Ibu. Nah, visi adalah pandangan kita ke depan sebagai arah untuk meraih apa yang akan kita capai. Visi dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan inovasi sehingga dapat mencapai tujuan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, nah di sini saya juga sudah membuat visi. Kemarin sebagai tugas juga saya di pendidikan guru penggerak. Nah ini visi guru penggerak. Nah visi saya itu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 3 nilai profil Pancasila yang saya ambil, ya, sebagai dasar visi yang akan kita tanamkan di sekolah. Jadi mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan kreatif. Nah, tahapannya, ya, tahapan saya untuk merancang visi tadi itu awalnya itu membuat gambar mencap perkasa perubahan. Nah, disingkat itu atap itu awal, ya, atau aset yang ada di sekolah. Kemudian tantangan apa? Kemudian aksi dan pelajaran atau perubahan. Nah, di sini saya sebagai guru penggerak, awal aksi saya itu peserta didik, awal atau aset peserta didik mempunyai keyakinan atau agama. Nah, itu aset kita juga, ya, untuk supaya peserta didik tersebut dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak punya agama, belum tentu dia bisa menanamkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu suatu aset religiusnya, ya. Kemudian hampir semua peserta didik memiliki rasa gotong royong. Kita lihat anak-anak murid kita, ya, pasti ada rasa gotong royong. Kalau melihat mereka kerja bakti kadang itu pasti ada nilai-nilai gotong royong pada diri mereka. Itu juga masuk aset. Kemudian sekolah memiliki lapangan yang luas. Nah, aset kita di sekolah memiliki lapangan yang luas itu juga bisa menjadi dasar kita, ya, untuk membuat visi. Karena kalau sekolah hijau kita bisa menanam tanaman di halaman yang luas. Ini semua aset kita, ya, sekolah memiliki lapangan yang luas. Kemudian tantangannya apa? Nah, tantangannya di sini banyak murid itu belum terlalu mencintai ciptaan Tuhan. Maksudnya di sini biasa tanaman itu kan ciptaan Tuhan juga, ya Bapak Ibu. Kadang dirusak, ditendang, ditebasnya pakai kayu, kadang seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan kita sebagai guru
visi ini masih ada peserta didik yang kerja sendiri. Nah juga walaupun banyak juga yang bergotong royong, tapi ada yang salah satu anak yang masih menyendiri, maksudnya dia kerja sendiri tanpa bantuan orang lain, itu masih ada, tanpa bantuan temannya maksudnya. Nah jadi dia bekerja sendiri, itu juga tantangan bagi kita guru. Kemudian lapangan belum dieksplorasi secara optimal. Nah tadi itu masih banyak lapangan yang masih tidak jarang kita sentuh, jarang dipakai untuk kegiatan. Nah itu merupakan tantangan kita, bagaimana cara kita mengolahnya nanti supaya halaman atau lapangan yang tidak pernah kita eksplor itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya kan untuk bermain kegiatan olahraga, misalnya bulu tangkis atau apa, nanti kan bisa, atau berkebun, dan bisa juga menanam tanaman budidaya tanaman hijau seperti menanam sayur apa seperti itu. Banyak halaman atau lapangan yang belum kita eksplor ya. Kemudian aksinya apa? Aksi yang pertama memberikan pengarahan tentang pentingnya mencintai ciptaan Tuhan ya. Nah itu tentunya mencintai ciptaan Tuhan. Nah ini kita memberikan pengarahan kepada murid, nah, mengajarkan di kelas bagaimana kita mengarahkan mereka untuk merawat tanaman, itu termasuk ciptaan Tuhan juga ya. Merawat, menyiram tanaman setiap hari ya, seperti itu. Kemudian membimbing peserta didik untuk selalu berkolaborasi, saling tolong menolong. Nah kita arahkan juga kepada murid tersebut untuk saling bantu temannya yang sedang kesulitan. Nah itu nanti nilai gotong royong mereka juga akan bertambah, nanti meningkat. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berkreasi membuat sekolah yang hijau. Jadi tadi karena tujuan kita juga sekolah hijau program kita, jadi nanti kita kreativitas anak, baik guru juga ya, para sekolah berkreasi untuk membuat perkaraan yang indah atau halaman yang penuh dengan tanaman hijau seperti itu. Kemudian pelajaran atau perubahan yang dapat kita ambil dari prakasa perubahan tadi ya, gambar mental prakasa perubahan itu yang pertama memiliki rasa cinta terhadap ciptaan Tuhan. Yang kedua memiliki keinginan selalu bekerja sama dengan teman yang lain. Kemudian yang ketiga memiliki keinginan memberikan suasana sekolah yang rindang. Yang keempat memiliki kreativitas untuk mewujudkan sekolah hijau. Nah, kalimat prakasa perubahannya meningkatkan kemampuan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong serta kreatif. Nah, jadi ini inti dari visi yang akan saya buat ya, dari kalimat prakasa perubahan. Saya ingin memiliki murid ya yang beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian bergotong royong dan juga kreatif. Nah, dalam merancang visi itu ada yang namanya tahapan bagja, Bapak Ibu. Nah, ini di sini kami sebagai guru penggerak ya. Jadi pertama itu pertanyaan dulu, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong serta kreatif. Nah, dari pertanyaan itu maka kita bisa membuat daftar tindakan atau penyelidikan. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menjawab tersebut? Yang pertama, apa yang kita lakukan? Mencari informasi dulu, Bapak Ibu, di buku atau di internet tentang meningkatkan karakter yang mengandung nilai profil pelajar Pancasila. Ya, bergabung ke grup. Misalkan ada grup di Facebook, mungkin bisa kita ikuti grup profil pelajar Pancasila. Karena banyak yang grup guru itu, tinggal kita ikuti. Kalau punya ke Facebook itu banyak, bisa. Telegram juga ada itu. Jadi menambah informasi kita. Bagaimana sih cara mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila di sekolah? Kadang ada yang berbagi di grup. Kemudian menerapkan nilai profil pelajar Pancasila di pembelajaran di kelas. Nah, di kelas tadi pasti Bapak Ibu di sini sudah menerapkan, karena apalagi untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah kurma, ada namanya rapot project, Bapak Ibu. Nah, di situ ada nilai profil pelajar Pancasilanya. Biasanya itu banyak gotong royong, ya, kreatif,
beriman dan bertakwa juga ada, seperti itu. Kemudian menerapkan P5 tadi di pembelajaran kelas maupun di luar kelas ya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menentukan kegiatan yang mengandung nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian terakhir melakukan modif juga terhadap desain yang telah dibuat oleh anggota dan melakukan refleksi. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi tahapan-tahapan yang harus kita lalui proses mewujudkan visi sekolah kita. Ya. Ada yang namanya tahapan tadi dengan atap ya Bapak Ibu. Atap tadi awal atau aset ya. T dari tantangan ya. A-nya apa? Aksi. Ya, P-nya perubahan. Nah, itu tahapannya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke tahapan Bagja tadi ya. Ada B buat pertanyaan, A apa A? Ibu? Ambil pelajaran ya. G gali mimpi ya. J apa? Jabarkan rencana. A atur eksekusi yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk merancang visi di sekolahnya. Yang pasti kalimat rumpang yang Bapak Ibu sampaikan tadi harus kita gunakan juga, harus kita masukkan ke dalam visi tersebut. Nah, nanti Pak Rahmat boleh ditampilkan visi dan misi sekolah ya. Visi dan misi sekolah ditampilkan, kemudian kita analisis, kita lihat apakah visi ini masih sesuai tidak dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Lalu sesuai tidak dengan apa itu cita-cita gitu ya, cita-cita. Kemudian dicek apakah visi ini sudah sesuai tidak dengan cita-cita kita yang sudah ditempel itu tadi. Nah, nanti boleh dibacakan Pak Rahmat ya. Nah, boleh dibacakan biar semua ini apa cita-citanya, cita-cita para guru tadi dibacakan, mulai dari kalimat rumpang pertama sampai terakhir. Kemudian nanti dianalisis apakah cita-cita tersebut sudah masih sesuai dengan visi dan misi sekolah begitu. Kalau misalnya sesuai, bersyukur gitu kan. Itu harapan kita, artinya visi tersebut masih relevan. Luar biasa yang menyusun visi itu, karena visinya bisa dipakai hingga saat ini seperti itu. Kalau misalkan itu perlu diubah sedikit, mau diperbaharui juga boleh gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi visi sekolah SDN 04 Sangku ini adalah unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia, singkat, padat dan jelas. Jadi mungkin ini visi bisa kita diskusikan lagi ya, apakah kita lanjutkan atau kita rubah pada diskusi pada hari ini. Kalau menurut saya ini mungkin bisa ditambahkan. Sudah masuk nilai profil Pancasila, pertama berakhlak mulia. Mungkin bisa ditambah lagi, tambah ya Pak. Gimana Pak Yusri? Atau kita bacakan dulu ya. Nah, visi dari Bapak Ibu tadi, harapan dari Bapak Ibu. Ini kasihkannya Bapak Ibu. Mungkin boleh dicek ada beberapa kata kunci tadi yang belum masuk sepertinya di visi yang lama, itu juga ditambahkan. Nah, tadi di cita-cita Bapak Ibu ada beberapa kata kunci yang boleh ditambahkan sekiranya itu belum masuk di dalam visi yang lama ini. Seperti itu. Nah, apa saja tadi Bapak Ibu? Yang pertama apa? Berkarakter gitu ya. Kemudian apa lagi?
disiplin gitu kan. Kemudian satu lagi tadi itu berakhlak, beriman, bertakwa. Nah ini kan terlalu panjang, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan panjang. Disingkat apa dia? Religius, gitu ya. Religius. Jadi 3 kata kunci ini boleh ditambahkan divisi yang baru. Kalau misalkan 3 kata kunci ini sudah ada, nah, tinggal dikurangi saja. Berkarakter, boleh nggak? boleh mewujudkan, boleh juga langsung, supaya visi ini kan kalimat yang mudah diingat gitu ya. Atau mengembangkannya saja ya Pak. Berkarakter, Dan potensi kalau saya salah saja. Religius ini dimasukkan sebelum berakhlak mulia ya. Pertama ya religius, berkarakter dari suku. Disiplin ini berkarakter bukan? Iya. Karakter ya. Karakter bukan disiplin. Karena disiplin itu termasuk karakter, jadi tidak usah ya. Jadi berkarakter, unggul dalam prestasi, religius dan berakhlak mulia. Mantap nggak visinya? Mantap Pak. Oke. Gimana ya? Menyempurnakan kata-katanya. Ya. oh tadi berkarakter ya? Ya berkarakter, kemudian unggul dalam prestasi, Religius, religius dan berakhlak mulia. ya, Mungkin itu mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, boleh Pak? Tambahan dan tanggapannya. Atau unggul dalam prestasi langsung berprestasi saja. Berkarakter, berprestasi. Ada tadi prestasinya. Ada unggul dalam Kita nggak usah Unggul dalam prestasi diganti disingkat saja langsung berprestasi. jadi unggul harus berprestasi ya. Iya. Berprestasi ini kan pasti unggul ya. Unggul ya, sama ya. Itu kan tiga macam yang baru kalau Tuhan yang mengajarkan dari diri ya. Ini sama loh begitu. Dia ada banyak-banyak. Iya betul. Cukup 3 ya Pak. Ini kan Kira-kira cukup enggak? Kalau Pak Muhammad lagi. iya. Berkarakter ini kan dari sikap. Sikapnya. Sikapnya Belajar sopan santunnya, disiplinnya, masuk deh. hormat. Kemudian berprestasi, artinya kemampuannya di bidang akademik dan non akademik gitu ya. Berprestasi baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian religius, artinya keimanannya ya, keimanannya bagus dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia dia nggak masuk ke karakter, kayaknya masuk sih Bapak. Iya, masuk ya. Iya. Atau nggak usah akhlak mulianya langsung berkarakter. Kemudian berprestasi dan religius. Karakter, berprestasi dan religius. Tiga kata kunci ini sudah mewakili cita-cita besar yang sudah dibuatkan, diisikan di kalimat penumpang tadi. Nah sekiranya belum boleh ditambahkan Bapak Ibu ya. Berkarakter, berprestasi dan religius. Religius. Oh, enggak ada Dan dua ya? religius. Nah, jadi 3 saja, 3 kata. Karakter, prestasi dan religius. Mungkin lebih mudah diingat. Biar tidak banyak-banyak banget. Apa?
Indonesia karakter ini mewakili semuanya budaya bangsa Indonesia kan. Gotong royong itu masuk berkarakter, masuk karakter. Dan prestasi ini mewakili kemampuan akademik dan akademiknya. Kemudian religius ini mewakili keimanan. Boleh nggak kalau dibaliknya religius dulu gitu ya? Nah, Kan keimanan dulu baru Mungkin dapat dapat ada baru dia berprestasi gitu. Oh, jadi kita itu sih keiman dulu lah ya. ya, Tambahkan itu, tambahkan. Boleh. prestasi. Jadi berikutnya ke depan. Iya. Salah tadi nampaknya. Terus ini harus pertama itu percaya pada Tuhan. Ah, iya betul. Jadi yang lainnya baru dari belakangan. Iya betul. Baru dia berkarakter. Karakter dan berprestasi. Itu yang perlu sekali. Untuk misinya nanti tinggal di Sesuai dengan Jadi misinya apa yang mau dicapai? program dulu. Misinya religius ini apa? Bagaimana atau misi yang lama itu masalah pembelajaran dan bimbingan para siswa secara efisien, masalah disiplin waktu, efektif. Masuk dalam ya. karena itu selalu sekali. Jadi Ya. berkarakter. Yang pertama apa tadi Pak? Melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran itu masuk di mana Bapak Ibu? Prestasi ya. Berarti kita klaster. Prestasi ya. Prestasi. Melaksanakan pembelajaran. Satu, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua apa? Tapi masuk Pak ya misinya. Yang Pembelajaran. melaksanakan melaksanakan kegiatan pembelajaran Religius yang pertama kan Pak? Tak nyambung maksudnya. Oh iya ya. Sesuai urutannya. Saya ikutan lah. Boleh ditulis dulu nanti baru Silakan. dilakukan. Tulis atau nanti mau kita direksi. Tulis atau tidak? Itu melaksanakan pembelajaran Itu ya. yang akan Hasilkan mungkin boleh didiskusikan Bapak Ibu apa pencapaian atau misi kita untuk yang dirumuskan dari misi ini. Kita merumuskan misi diturunkan dari misi. Yang pertama kan tadi apa itu melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, untuk tata letaknya nanti gitu ya. Nanti letaknya kita diskusikan dulu pencapaian atau penjabaran dari misinya. Untuk religiusnya apa kira-kira nih Pak Ibu? Kalau prestasinya udah ada nih, melakukan pembelajaran dan bimbingan, kita tambahan juga nih. Pembelajaran bimbingan yang seperti apa? Ini ada masukan dari Bapak Ibu. Kalau yang apa ini pembelajaran bimbingan pada siswa secara efektif dan efisien. Selamat dulu Bapak. Pembelajaran bimbingan yang berbeda pada murid tak bisa kali Mas? Masalah pembelajaran bimbingan yang berbeda pada murid. Belajar. Maka pembelajaran dan bimbingan yang berpihak kepada murid. Itu kan
karakter, religius. Kalau ini melaksanakan disiplin waktu ini karakter, Masuk karakter kan, disiplin, teladan, berguru pada sekolah. Berarti ini misinya boleh tidak karakter. Disiplin tetap tertib sekolah. Disiplin positif mana? Penerapan disiplin positif nanti mungkin di programnya di misinya apa yang dikembangkan. Untuk karakternya. Tadi banyak sih Bapak Ibu yang penumpang itu karakter yang dimunculkan. Maksudnya ini ada apa itu? Tadi mungkin yang di apa berkarakter Nah, tadi prestasi ya, yang berprestasi tadi mungkin karena kan sudah sepakatkan bersama kan? Tapi ya, itu Kota ada ini. nanti dibagikan lah nanti yang sesuai. Ini memang religiusnya Religius, religius. semuanya religius. Religius, Kejujuran ini karakter. kejujuran. Karakter. Juli lingkungan itu apa? Yang kata sikap disiplin dasar. peduli lingkungan itu peduli apa karakter. Boleh di misinya di misinya boleh banyak Pak. Misinya boleh banyak. Boleh. Barang dari Kalau visi. di misinya Karena di 3 poin kuncinya paling tidak untuk 1 poin kunci itu 2 misi gitu ya. nanti bisa karakter bisa rubah. Misalnya di religius menanamkan keimanan gitu ya, keimanan dan ketakwaan melalui apa misalnya. Program sekolah kan Pak ya? Ya boleh Buat misalkan misalnya Bapak Ibu guru di kelas bagaimana cara menanamkan keimanan ketakwaan terhadap murid? Berdoa sebelum berdoa sebelum belajar. Sudah belajar. Apalagi dosen menanamkan ketakwaan dan keimanan selain selalu berdoa sebelum sudah ya pastinya kan? Sebelumnya sudah. Di sini siswanya untuk yang agama itu apa saja? Campur atau ada Islam, Katolik, namanya kita ya, secara umum ya. secara umum ya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berpihak pada yang menanamkan keimanan dan ketakwaan. Bukan apa keimanan juga keimanan ya berat Ada turun esok. Sehingga Boleh silakan nih. boleh Bu pembentukan kalau sekarang juga ada di Pak. apa dari Bu? Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga membentuk anak yang akhlak mulia. Religius itu
Kemana? Iya. Masuk Jadi, dari Pak, Bergabung ya itu. Kalau menjalankan kegiatan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing ya. Kadang-kadang melalui pengamalan ajaran agama masing-masing. Jadi agama yang dianutnya itu ya ya agama yang diajarkan masing-masing. Boleh masing-masing ya. Islam ya Jadi anutnya masing-masing gitu. yang Katolik mengamalkan yang Katolik yang bisa tambahkan ini bisa kita tambahkan termasuk kita Boleh buat nambah-nambah. Jaga pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan prestasi yang berkualitas tinggi. Tambah yang-nya. Ada yang Bisa gak tambah? Nah, yang itu. terus yang di akhir dia oh jangan usah tadi lancur Jadi sampai ke Pariang. awal dua yang Dan 1,1 ya kan. Dan yang bisa ya. awal dua sayangnya satu dah Ya. Nah, kawan-kawan itu terbagi. terbagi Nah, ini. nanti tak buatnya Contohnya barang makan, tapi itu ada lagi. iya Karena nanti kalau diangkat, kan? itu belum ada tambahan lagi Bapak Ibu mungkin dari yang mewakili dari religius kan masih satu nih masih bagaimana tentang ketakwaan melalui pengamalan agama. Di sini kan boleh lebih dari satu ya Pak mewakili misi ya dari religius kan bisa tambah lagi Bapak Ibu nanti tinggal capture nanti yang nanti kalau ada tambahan lagi nih yang religius Ya, terima kasih. gimana Pius? Jadi mikir Pak. Biasanya kan taat juga agamanya sering sekolah minggu juga kan di gereja betul nggak Pius? Jadi mungkin ada kata-kata yang itu mewakili religius. Kalau bisa sih masing-masing visi nilainya misinya mewakili dua lah kalau bisa. Betul nggak Pak? Soalnya banyak misinya. Jadi kalau visinya ada 3 nilai, nanti misinya ada 6. Jadi ada opsi pilihan dan kalau satu belum bisa kita laksanakan misinya dan satu sudah gitu. Apalagi Bapak Ibu kata-kata untuk religius ini sebagai tambahan misinya. Atau mungkin karakternya bisa juga ditambah. boleh tidak Apa dulu? peningkatan rasa tanggung jawab, disiplin, jujur dan sopan santun. Oh dibalik. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin, jujur dan sopan santun. Bisa. Bisa saja. Kalau peningkatan disiplin, jujur dan sopan santun, kan bertanggung jawabnya itu agak sebenarnya dibalik maksudnya kan balik ya tambah peningkatan rasa bertanggung jawab. Tambah rasa ya. Rasanya. Kalau ada rasanya nanti baik. Bisa nanti ditambahkan. Tinggal memang kita belum kenal. Nanti kata-katanya bisa dihitungkan. Disesuaikan lagi dengan ya ada di lingkungan sekolahnya. Kalau ditambah rasa kayaknya kalimatnya dari Islam gitu Pak. Sedangkan kalau kita harus kalimat baku kalau pakai rasa tuh masalah kali ya. Kalau di sini kan bukan rasa Pak, di sini tuh memang ketetapan gitu. Harus. Jujur. Terus dan
boleh ditambah kata apa yang lain, misalkan ditambah lagi sini ini 4 biar banyak pilihan Atau konsentrasi dia di bawah Pak. dari gabungan. Laksanakan 5S sebelum salam sopan santun. Boleh juga tuh, berarti ini dihapus ya di sini. Berarti di sini apa tadi tulisannya? Laksanakan 5S dalam guru sebelum salam sapa sopan santun. Karakter ya. Turunan dari karakter 5S ya. Senyum, Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi ada 5S di sini. Ini hampir sama visi yang lama ini ada juga. Ada. Laksanakan, oh tapi 7K ini. 7K. Ini termasuk ya karakter juga, ketakwaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan. Dan keharmonisan. Oh terhapus satu. Dan keharmonisan. 7K. Atau itu ya lama disingkat itu juga kan yang lama. Kalau yang barunya membiasakan hidup bersih, sehat dan cinta lingkungan itu maksud juga kan? Itu lingkungan tadi. Itu dia Boleh dia tambahkan? kan itu kan banyak tuh kan yang lama. Jadi dia singkat boleh. Nah, Boleh, membiasakan tambahkan. hidup bersih. Ya kan anak-anak kan setiap hari bukan sampahnya bersih ada lingkungan kan. Nah, karakter berarti hidup sehat dan cinta lingkungan. Dan seperti menanam bunga. Nah itu maksudnya. Nah, menjauh lingkungan membiasakan kan anak-anak itu kan kita ngajarkan ya bagaimana caranya itu ya. Nah, Betulnya juga Pak, itu kan intinya pada hal yang positif. Yang lama itu kan isinya tentang gotong royong, keluarga. Itu kan ini kan kita singkat lagi kan kata-katanya biar dia kayak rigid saja kan. Yang bertahap kan terlalu banyak kan katanya kita singkat. Nah, ini tadi saya menginisiasi sendiri. Yang lama itu kan membiasakan hidup bersih, sehat dan cinta lingkungan. Bagus loh Pak. Cinta peduli Pak. Cinta membiasakan hidup bersih, sehat dan cinta lingkungan. Atau peduli juga boleh, peduli ya. Peduli lingkungan. Berarti kita kan misalnya apa depan sekolah gitu. Biasakan berarti Kan biar indah. Sampahnya tiap hari anak-anak tuh dipungut kan. Dan peduli lingkungan. Itu rangkul nggak tuh? Rangkul. yang ke karakter udah 3 nih mewakili misinya, yang prestasi 2, 3 yang religius baru 1 nih. Menanamkan keimanan dan ketakwaan. Pak, mau pikir sama percaya diri ya Pak. Jadi itu ya. Pakaian anak-anak tuh yang cuma belajar menjadi rapi masuk. Jadi Itu pasti dulu kan ya pasti kan. Nah, Di Untuk kamu. yang rapi dan pertama kan ya. Itu dia nak pakai yang rapi pasti kan. Rambutnya nggak usah panjang gondrong kan. Nah itu kan pasti ada. Nah, lingkung tadi kan rambut ya. harus berasa ya. Harus jadi baru dirasa ya. Rasa-rasa kan. Terasa aja ya disiplin. Masa percaya diri, disiplin, dan berkawan. Harus satu ya Pak. Hanya itu. Ada pakai rasa Jadi ini kan kata-katanya dari Bapak Ibu guru juga Bapak sekolah. Jadi nanti pelaksanaannya mungkin akan lebih mudah dibandingkan visi yang lama kan bukan kita yang buat. Ibaratnya bukan kita yang buat, gimana kita laksanakan kan. Tapi kalau visi yang kita rancang bersama ini kita sepakati, oh ada kata-kata yang kita buat, berarti kita merasa bangga juga bisa kalau bisa terrealisasi atau diterapkan nanti ke depannya. Itu. Mungkin untuk yang religius semua.
Kalau yang pertama kan menanamkan kalau itu kan bisa nggak menerapkan keimanan dan ketakwaan melalui melalui pembelajaran di dalam kelas. Nggak menerapkan dulu. Silakan ditanam. Bawahnya boleh kan? Kalau ditanam baru kita. Pembelajaran kelas yang seperti apa? Kalau itu boleh dimasukkan nggak Pak? Ini jenis pembelajaran itu boleh nggak Pak? Ya. Kayak pembelajaran diferensiasi itu boleh masuk ke dalam misi? Ya masih masuk Itu boleh masuk ke misi? di kalau pembelajaran bagi prinsip kita melaksanakan pembelajaran dan berpihak. Tidak masuk ke itu ya? Masuk ya. Masuk. Jadi itu kegiatan apa namanya kegiatan intra di kelas kan. Aku kan tahu. Untuk yang bakat minat sudah masuk belum Bapak Ibu? Bakat dan minat. Masuk di yang 6 kayaknya ya. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan berdasarkan apa itu tadi yang berpihak pada murid. Masuk nggak bakat minat di situ? Oh ini minatnya. Yang namanya itu apa? Pembelajaran dan bimbingan yang berpihak pada murid. Minat kan? Berdasarkan bakat dan minatnya. Masuk ya. Tambahkan ya Pak. Oke, kemana tuh Pak? Prestasi kan? Di nomor 6. Kepada murid berdasarkan Berdasarkan bakat dan minat Siswa. masa siswanya minatnya ya berarti kan menurut ya umum. Oke, ada lagi boleh kan nambah untuk poin yang kedua. Ini kan nomor 1 itu kan menanamkan keimanan itu tentang mengenai kepercayaan masing-masing kan. Ya. Ya, ini kan ada menyangkut juga tentang budaya yang berkualitas. Nah, di sini kalau bisa itu nomor 2 itu kita singkat saja mewujudkan budaya berkualitas bisa gimana? Itu kan nggak usah menyangkut penting Pak. Kalau ini kan isi tadi. Isi dapat kalau mau dikasih Mungkin melaksanakan apa tadi? Melaksanakan Menerapkan nilai-nilai agama dan akhlak yang iya. mulia dalam kehidupan sehari-hari Pak. Iya. Itu kan hanya itu ya tambah-tambah tadi Bu. Bisa itu kan gimana? Menerapkan Nah, nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia bisa di juga. dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh Pak. Hak mulia tadi bukan karakter. Menerapkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia Ya, Karakter tadi. jadi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Kan belum disuruh sehari-hari tadi. Hanya menanamkan yang Pak. Kalau menerapkan aku melaksanakan. ya. Hak mulia dan hari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Pak. Baik di sekolah ya kan maupun di rumah. Oh iya, lingkungan. Masyarakat itu ya tidak masuk Masuk semua Pak. Oke. Ini Pak Yusri apa? Itu tentang mewujudkan budaya berkualitas. Itu di terserah Bapak. Berkualitas. Budaya di mana letaknya gitu. Karakter. Itu karakter juga sih. Karakter itu kan yang menyangkut suatu kualitas. Tapi kalau Anak itu juga sih. agama yang budaya ada berapa hubungan? Perayaan kan Budaya lalu tradisi. tradisi yo yang berkaitan. yang karakter ada yang bukan enggak? Itu sudah saya nambahkan. Menanamkan saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Kita kan anak-anak antar warga kan guru dengan siswa kan, antar warga siswa dan siswa asal teman kan, guru dan guru itu warga sekolah itu belum kenapa ada itu. Menanamkan saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Ya kan lingkungan sekolah antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru kan. Iya. Siswa dengan siswa itu kan menghargai, saling menghormati. Iya, saling menghormati. Kalau kita budayakan misalnya menghargai kan. Oke, sesama lah ya. Ayo nah, itu belum masuk dalam bahasa itu belum. Budaya. Ya, menanamkan saling menghormati
dan menghargai antar warga sekolah. Warga sekolah kan lingkungan sekolah. Ya. Itu sangat krusial itu. Ya, pada suatu Anak-anak kan harusnya, ya. Gimana kalau kita tidak mengajarkan anak-anak terdapat ini kan harus dijaga ya kan? Kalau kayak diskusi lah contohnya kan, misalnya dapat si A, si B, kan orang dapat, kan kita simpulkan, dihargai dulu. Kita hargai dulu, dosa kita salah. Saran, siapa boleh mengeluarkan pendapat, yang penting kita hargai dulu. Ya kan, kita simpulkan, kita ambil. Nah, gimana? Sekarang lebih bagus. Betul tak? Meningkatkan mutu Masuk dia mana? Prestasi. peserta didik Prestasi dia maksudnya. dalam ilmu pengetahuan Ini kan zaman udah modern globalisasi. dan teknologi. Contohnya ya, yang kelas 5 SD kan AMBK kan. Dia mainkan komputer, kan sebenarnya kita ajarkan dulu. Nah, teknologi. Kalau NBK kan anak-anak yang menghadapi laptop. Kalau dia tidak ajarkan. Dan teknologi di atas sama nasional. Teknologi. Karena kita buka kan. Kan bisa buka-buka itu anak-anaknya dan Pak, biar anak belum. Kalau bisa sih tambah lagi nih biar enak. Karena ini baru. Belum ya? Belum. Belum lah. Kita ada yang lain lagi? Oke. Ini Itu mungkin ada aja. Benar. Alhamdulillah. benar ya. Biasa banyak idenya. Benar. Satu kira, tugas dulu. Ini ganjil ya, bro. Yang masih belum banyak tuh yang ini, yang religius ya. Religius ya. Masih 2 ya. Kalau karakter udah banyak. Banyak. Kalau prestasi udah 3. Memang religius harus ditambahkan nih. kalau itu Pak yang mau karena di atas standar, kalau kita ini ada ketinggian di kondisi kita kalau di atas standar, sedangkan kondisi kita tak sesuai nih Pak. Standar nasional. Itu standar nasional. Kalau itu sesuai standar nasional bisa sesuai. Sesuai. Kalau Sesuai, di atas atas, saja. ya di atas standar tuh ya Internasional kan itu. sesuai sesuai. Itu kelas internasional banyak nih. Kemudian berat tuh. Aku nggak apa sih, kita Kan bercita-cita. kita tentang kan Pak. Impian. Cuma anak capai gila. Iya sih. Jadi anggota dewan capai lebih lah. Banyak duit habis. Itu yang buat dia gila tuh Pak. Nak pilih ya. Ada apa-apa. Ini berjalan. Seru nih soalnya diskusi kita nih. Karena kita bawa visi yang lama soalnya. Karena dah ke zamannya kita. Kita usang berat baju tuh pakaian itu visi yang lama tuh udah ada pakai. Nah, apalagi guru-gurunya kan udah banyak ganti dengan yang lama. Itu kan mungkin visi dibuat oleh bapak ibu guru yang senior, bahkan udah ada titel almarhum mungkin bapak ibu. Jadi kita yang adanya nggak bisa juga melanjutkan visi yang lama. Kita harus membuat visi yang baru supaya sejalan. Nomor ini tadi 3 yang belum bapak ibu. Ya. Yang mengacu kepada nilai religius. Mungkin kegiatan rohani itu bisa juga Pak ya? Itu pembelajaran kan? Itu nanti Kegiatan rohani. Oh programnya ya. Turunan dari misi. Oh ada lagi. menanamkan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana kita menjalankannya di dalam sekolah, di dalam kelas, ketika memulai dan mengikuti pelajaran kan gitu kan kegiatannya. Kalau kayak itu kan Kemudian mungkin untuk sekolah melaksanakan Natal bersama. Natal sama atau oikumene itu kan. Apa
halal bihalal. Halal bihalal. Itu termasuk ke program jaga emisi berarti nanti ya. Yang bagus ya kalau disingkat gelis gitu ya. Gelis gitu ya, gerakan literasi sekolah. Tapi nanti dipresentkan kalau gelis nih, gelis gerakan literasi sekolah. Nah, untuk Pak Rahmat, mana yang mau dikembangkan Pak? Jadi sebagai program unggulan Pak Rahmat nanti untuk pelaksanaan di program penggerak sekolah hijau. Oke, jadi nanti sekolah hijau itu yang dilaksanakan oleh Pak Rahmat gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, cukup dulu, jangan terlalu banyak program, yang penting pelaksanaannya gitu ya. Mungkin setiap tahun bisa diupdate Pak. Sekarang ini udah terlaksana. Bisa, ya. Buat tambah lagi boleh gitu ya. Nah, cara menurutnya kan ini kan hanya awal saja ya Bapak Ibu ya, awal saja. Nah, kenapa tidak kepala sekolah yang membuat kita harus semuanya? Nah, karena ini adalah program sekolah, jadi yang terlibat kita semua Bapak Ibu ya. Nah, karena ada juga di sekolah mana saudara, kami tidak melaksanakan itu Pak, karena itu dibuat oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah yang melaksanakan. Nah, kan jangan gitu juga Bapak Ibu ya. Nah, karena ini kita membuat dan merancangnya bersama-sama, nah sehingga harapan kita semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaannya nanti. Kita sebagai pegawai seperti itu pasti mempunyai jangka waktu untuk bekerja, dalam artian masa aktif kita gitu ya. Nah, sebagai contoh, saya mencontohkan bapak saya gitu ya, sudah pensiun berarti kan, sudah pensiun, sehingga ketika dia sebelum pensiun dia sudah menyusun satu program, programnya ini bisa dijalankan oleh siapapun. Begitu juga Pak Sukirman gitu ya, begitu juga saya, Pak Rahmat dan seterusnya, yang mungkin di lain kesempatan akan diberikan tugas ke tempat yang bukan tempat asalnya gitu ya. Mungkin dipindah tugaskan. Nah, sehingga program tersebut dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di situ, siapapun Bapak Ibu gurunya, bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah, siapapun kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Secara khusus terima kasih Pak Sukirman atas sambutannya dan juga arahan Bapak terhadap kegiatan ini. Kami sangat mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan Pak Sukirman terkait keterlaksanaan pendidikan guru penggerak ini untuk kesuksesan setiap kegiatan, terutama di SD 4 Sangku ini. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap yang saya ucapkan mungkin menyakiti hati dan perasaan Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Ada kata lima bacuran kasarga basengat ke jubatan. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Mungkin ada sesuatu dan lain hal yang mau disampaikan oleh Pak Rahmat atau kepala sekolah sebelum dilakukan untuk silakan. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya tadi kesimpulan dari pengajar praktik Bapak Yusri Bilang SSD, maka kegiatan kita ini juga berakhir Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah 1 lewat ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah beristirahat sejenak untuk uji bilangan. Nah, mungkin harapan saya di sini, saya sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di sini, materi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan, bisa ditindaklanjuti atau diimplementasikan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing, khususnya untuk SDN 04 Sangku dan SDN 12 Najub. Nah, nanti sama-sama mungkin ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya untuk memimpin rapat untuk melanjutkan itu adalah program mana program yang akan ditindaklanjutkan terlebih dahulu.
Nah, nanti kan kepala sekolah Pak Sukirman mungkin beda dengan saya di Lubis Najuk mana. Kalau saya tadi sekolah hijau, mungkin Pak Sukirman mungkin yang lebih ke apa tadi atau 5S atau pramuka atau yang lain. Masing-masing itu pasti ada pilihannya sesuai dengan kepala sekolahnya. Baik Bapak Ibu, setelah kita melewati beberapa hal tadi ya, sampai di sini mungkin bisa kita akhiri karena waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah satu ya. Kita sudah merancang sebuah visi dan menurunkannya menjadi misi dan menjadikannya langkah program kita. Itulah tadi ya pembahasan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SD 04 Sangku, Bapak Sukirman SPD, dan pengajar praktik Bapak Iwan Siswi. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Guru Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata nama baca dengan Kak Saruga bahasa Kak Dewata. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Untuk berdoa, saya mohon Bapak Pius memimpin doa lagi penutupnya. Pada Bapak Pius kami persilakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Sebelum kita pulang, kita mohon berkat Tuhan karena apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini tentang mengenai visi dan prakasa berubah ya, yaitu VPP ya. Nah, dimana sebelum kita pulang, mari kita ambil sikap berdoa dulu untuk sama-sama kita relasi dengan Tuhan kita, dan mohon izin kepada saya untuk membawakan memimpin doa secara Katolik yang Muslim bisa menyesuaikan menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita sigap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas kuasa dan rahmat yang kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat menerima kesehatan dan karunia-Mu yang besar. Dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu, dengan karunia-Mu dan atas campur tangan-Mu, kami bisa melakukan sesuatu hal yang baik sesuai dengan rencana kami dan adalah juga rencana-Mu. Ya Bapa di surga, hanya ini doa yang dapat kami haturkan ke dalam tangan-Mu yang kasih, demi Kristus Tuhan kami, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kita sudah selesai. Terima kasih Pak Pius. Bapak Ibu, sebelum pulang nanti boleh mengisi daftar hadir, dan juga setelah itu kita foto bersama di depan pulang sekolah Bapak Ibu ya. Coba